Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wiwin, mahasiswa IKIP-GRI Pontianak. Di sini saya akan kembali lagi membahas mengenai aplikasi perkantoran. Namun pembahasan saya kali ini mengenai menu apa saja yang ada dalam Microsoft Word 2013. Langsung saja di sini kita klik Word 2013-nya. Oke, di sini kita sudah masuk di dalam lembar kerja Microsoft Word itu sendiri. Beberapa menu bar yang ada di Word 2013 ada File, Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, Mailings, Review, dan yang terakhir ada View. Baik, langsung saja kita akan membahas satu persatu dari menu bar yang ada di Microsoft Word 2013. Yang pertama, menu file. Kita klik menu file. Di sini ada info untuk menampilkan status file. Kemudian ada new, terus ada open yang berisi informasi dokumen yang telah disimpan sebelumnya. Setelah itu ada save yang berfungsi untuk menyimpan dokumen yang belum memiliki nama. Ada Save As untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya telah memiliki nama dengan nama dokumen yang baru. Kemudian ada Print untuk mencetak dokumen. Terus ada Share untuk membagikan file yang telah dibuat. Kemudian di sini ada Export, digunakan untuk mengekspor file atau dokumen ke bentuk PDF. Kemudian di sini ada Close untuk menutup file yang telah Anda buat. Kemudian di sini ada option, yaitu menu pengaturan yang disediakan Microsoft Word. Oke, lanjut kita membahas mengenai home. Menu home ini digunakan untuk membuka menu standar dan ada beberapa grup yang disediakan dalam menu home. Yang pertama ada clipboard. Di sini ada paste, ada cut, terus ada copy dan ada format painter. Kemudian pada menu font di sini ada beberapa pengaturan yang dapat teman-teman gunakan seperti font size, font color, terus ada change dan lain sebagainya. Di sini font size kawan-kawan bisa memilih ukuran dari teks yang akan kawan-kawan pakai. Terus di sini ada bold untuk menebalkan huruf, ada italic, ada underline, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke menu paragraf yang digunakan untuk mengatur bentuk paragraf, teks, atau dokumen. Di sini ada alignment left atau rata kiri, kemudian di sini ada center atau rata tengah, terus ada alignment right, rata kanan, dan ada justify untuk memberikan efek rata kiri dan kanan. Kemudian di sini ada line and paragraph spacing yang berfungsi untuk memberikan jarak pada kata. Kemudian di sini ada stylus untuk mengatur style teks dokumen. Kemudian di sini ada editing, gunakan untuk mengedit file. Di sini ada select, replace, dan yang terakhir ada find. Oke, kemudian kita masuk ke menu insert. Di sini ada menu page. Terdapat 3 macam pilihan, yaitu cover page, terus ada blank page, dan page break. Cover page ini untuk memilih atau menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya yang ada. Kemudian ada blank page untuk menyisipkan halaman kosong, dan break page yang digunakan untuk memisahkan teks dengan satu halaman kosong. Kemudian di sini ada tabel untuk membuat tabel. Kemudian kita lanjut ke menu illustration yang digunakan untuk memasukkan objek berupa ilustrasi, yaitu ada picture, ada online picture, ada shapes, ada smart art, ada chart, dan ada screenshot. Lanjut kita membahas mengenai menu media yang digunakan untuk memasukkan online video. Lalu di sini ada links yang digunakan untuk URL link ke dalam lembar kerja. Di sini ada cross reference, ada bookmarks, dan ada hyperlink. Lanjut ke komen, digunakan untuk menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Kemudian di sini ada header dan footer
Digunakan untuk mengatur kepala dokumen dan catatan kaki dokumen, termasuk juga penomoran itu sendiri. Kemudian di sini ada teks untuk memasukkan teks interaktif. Oke, lanjut kita ke desain yang digunakan untuk mengatur desain lembar kerja agar lebih terstruktur. Kemudian di sini ada dokumen formatting, digunakan untuk memilih format teks dokumen berdasarkan themes yang dipilih sebelumnya. Kemudian di sini ada pack background untuk mengatur background lembar kerja, termasuk di dalamnya adalah watermark itu. Lanjut kita ke pack layout. Submenu ini digunakan untuk mengatur tata letak teks pada lembar kerja. Ada pack setup untuk pengaturan halaman. Kemudian ada paragraf untuk melakukan pengaturan terkait dengan paragraf yang ada di dokumen. Kemudian ada arrange untuk melakukan pengaturan tambahan pada tata ruang dokumen Microsoft Word. Kemudian lanjut di reference. Ada table of contents untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan aplikasi. Lalu ada footnotes untuk memberikan catatan pada dokumen yang dikerjakan. Lalu ada citation dan bibliografi yang digunakan untuk menampilkan pilihan yang bisa digunakan untuk memasukkan kutipan dan sumber penulisannya. Yang juga bisa kalian pilih jenisnya, seperti penulisan bibliografi ala apa, Chicago, dan Harvard. Kalian bisa memilih yang mana saja. Kemudian lanjut pada menu caption untuk menampilkan cuplikan teks atau data yang telah kalian masukkan sebelumnya pada lembar kerja. Setelah itu ada indeks untuk menentukan dan mengklasifikasikan kembali teks, paragraf, atau judul dengan lebih mudah, termasuk penggunaan caption. Kemudian ada table of authorities untuk memasukkan dan menambah kutipan-kutipan tertentu yang bisa dikelola dan masukkan dengan cepat. Oke, lanjut kita ke menu My Links yang digunakan untuk membuat surat massal. Di sini ada create, terdapat dua macam pilihan, yang envelope dan labels. Envelope bisa digunakan untuk membuat amplop surat dengan lebih mudah dan cepat, sedangkan yang labels digunakan untuk membuat label tertentu pada surat. Lalu start mail merger untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus. Kemudian ada select response yang digunakan untuk membuat atau mengelola daftar dari penerima surat. Kemudian di sebelahnya ada edit response list yang berfungsi untuk memberikan perubahan pada daftar penerima surat. Lalu ada write and insert fields untuk menambahkan bidang tertentu pada dokumen yang sudah dibuat. Lalu ada preview result untuk menunjukkan hasil akhir dari dokumen yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ada finish sebagai opsi penyelesaian tugas yang dibuat. Lanjut review. Pada menu review ini ada yang namanya proofing, digunakan untuk pemeriksaan ejaan dokumen yang dibuat dengan sangat mudah, termaksud juga di dalamnya pemeriksaan grammar atau pengucapan. Selanjutnya ada language, di mana language ini digunakan untuk menentukan bahasa pada dokumen yang sedang dibuat. Selain itu juga bisa langsung melakukan translate pada dokumen. Fitur ini hanya bisa dijalankan jika terhubung dengan internet. Selanjutnya ada komen, yaitu pilihan untuk memberikan komentar atau membaca komentar dari dokumen yang mungkin sebelumnya telah dibuat. Jadi teman-teman bisa menampilkan komentar pada menu fitur show comment itu sendiri. Kemudian ada yang namanya tracking, digunakan untuk menelusuri dokumen baik mencari kata maupun perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada change, masih keterkaitan dengan submenu tracking. Kalian bisa memberikan review apakah perubahan tersebut pada tracking bisa diterima atau tidak. Kemudian ada menu compare, di mana untuk membandingkan dua dokumen yang serupa tetapi mungkin tidak sama dengan lebih mudah. Kemudian ada menu protect, di mana melindungi dokumen dan bisa digunakan untuk mengatur beberapa orang atau orang mana saja yang dapat mengubah dokumen tersebut. Selanjutnya ada menu view, digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja. Di sini ada views yang gunanya untuk mengatur tampilan lembar kerja dengan mode tertentu. Apakah ingin mode print layout atau web layout? Tampilan yang akan tampil di website jika kalian mempublishnya dalam bentuk HTML. Kemudian ada show, di mana fungsinya untuk menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus
centang, alat bantu lembar kerja antara lain ada ruler, ada greenness, dan navigation pen. Jadi teman-teman bisa menghilangkan centangnya dengan mengklik bagian di sebelah sini. Kemudian ada menu zoom yang gunanya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari lembar kerja sesuai dengan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada window yang gunanya untuk mengatur tampilan jendela dari dokumen yang sedang dibuka. Selanjutnya ada macros, yaitu submenu advance atau lanjutan yang digunakan oleh pengembang dengan memberikan skrip khusus tambahan untuk mendukung tampilan lembar kerja yang telah dikerjakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.